Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Saya Adi Hidayat menyapa dan mohon izin turut mendoakan kita semua semoga senantiasa dimuliakan, disehatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pertemuan di malam hari ini. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada ragam pertanyaan yang sampai kepada kami di hari-hari ini, beberapa pekan ke belakang, baik di media sosial ataupun yang langsung disampaikan, bertanya seputar program vaksinasi. Karena itu di kesempatan kali ini mohon izin kami turut memberikan pandangan hukum dari latar belakang syariat Islam yang tentunya akan juga menguatkan dan menegaskan apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, sekaligus mudah-mudahan momentum malam ini bisa ikut menyosialisasikan apa yang para ulama kita telah rumuskan dan kita jadikan pedoman dalam menghadapi tatanan kehidupan kita. Baik, pola yang ingin kita coba bagikan malam hari ini, kita akan berikan gambaran dulu sehingga kita mampu dengan izin Allah tercerahkan, paham tentang struktur hukum seperti apa pada umumnya yang harus kita ketahui, sehingga dengan itu nanti detil hukumnya bisa kita pahami dengan baik. Saya mencoba untuk menuliskan, alhamdulillah telah diberikan oleh Allah tahapan-tahapan kesembuhan yang terasa lebih nyaman, dan saya ucapkan jazakumullah khair atas doa-doa yang teman-teman panjatkan dengan penuh ketulusan. Semoga Allah merahmati dan memberikan yang lebih baik kepada Anda semua. Kita kembalikan kaidah dasar dalam Islam bahwa apapun yang kita konsumsi, baik langsung melalui mulut kita ataupun yang disuntikan dari bagian tubuh kita atau semisal yang lainnya, ya, atau bahkan perangkat-perangkat hidup kita, kalau kita turunkan baik ke pangannya, sandangnya misalnya, papannya dan sebagainya, maka secara umum konstruksi hukumnya harus berada dalam satu frame utama yang disebut dengan halal. Ini ya poinnya teman-teman, halal dan thayyib. Ya, ini kaidah dasarnya ya, halal dan thayyib. Ya, ini kita dapatkan di dalil standar dalam Al-Quran. Ya, kalau saya sebutkan standar, itu yang paling pokok, yang harus semua orang Islam ketahui. Ya kan? Kalau kita katakan hal standar, artinya kan umumnya harus tahu kan? Ya, harus sudah paham, mengerti gitu. Kecuali yang detil-detil atau yang kompleks, yang butuh pendalaman. Ya, di Quran, surah kedua Al-Baqarah. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Ya, di mushaf standar paling kanan agak ke bawah ya, mau ke ujung bawah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, hai seluruh manusia. Jadi sebetulnya khitabnya, informasi yang Allah ingin sampaikan kepada semua manusia, hamba-hamba Allah. Karena ini sebetulnya hukum universal yang memberikan manfaat kepada setiap manusia kalau menggunakan hukum ini dalam kehidupan. Apalagi bagi orang-orang beriman, ya? Terlebih bagi orang-orang yang yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini dibuktikan dengan penyembahan dan menunaikan segala apa yang difirmankan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan dasarnya mesti halal dan thayyib. Halal, ya, secara umum tidak bermasalah secara syariat, ya kan? Jadi kalau orang Arab mengatakan hillul mushkilah, ya, fahalal, ya, hillul ahbal fahalal, tali itu semrawut ya, kemudian diurai menjadi baik lagi, halal, sehingga nggak ada masalahnya, ya kan? Persoalan itu semrawut kayak benang kusut, begitu diurai, ya kan?
Nah, sudah nggak ada masalah lagi, halal, sesuatu yang bebas dari persoalan. Secara syariat, ya bisa kita katakan, bisa dipandang suci, ya kan? Baik dalam konsepsi syariah, baik dari segi ya materi asalnya, materi asal, atau juga dari segi cara mendapatinya, ya, cara memeroleh, kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Nah, seperti ini, ya. Misal secara standar ya, sekarang kita ingin katakan untuk program vaksinasi ya. Nah, vaksinasinya ini materinya, nah, dari mana bahannya? Apakah dari sesuatu yang dibenarkan oleh syariat? Ya, syariat hukum pokoknya Al-Quran, ya, kemudian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pandangan Al-Quran dengan hadis atau sunnah memandang materi yang digunakan ini? Apakah bahannya itu halal secara syariat atau dilarang? Ya, ada unsur-unsur yang dilarangnya atau tidak? Ada nggak misalnya, mohon maaf, misal Islam melalui Al-Quran sebagai sumber hukum, hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum, mengharamkan, melarang, misalnya penggunaan segala yang terkait dengan babi, misalnya, atau bahan-bahan najis. Maka terkait dengan vaksinasi ini, dia pertama, bahan materinya harus terbebas dari bahan-bahan yang dihukumi haram, ya, atau tidak diperkenankan oleh syariat. Ini lawan dari kata halal, itu haram. Ya, maka barang-barang yang haram itu tidak diperkenankan, dianggap tidak suci. Ya, termasuk misalnya materi yang mengandung najis dan sebagainya. Maka hal pokok yang harus dipastikan adalah terkait dengan program vaksinasi, apakah bahan yang digunakan untuk vaksin itu termasuk bahan yang suci atau tidak, baik secara syariat atau tidak, ya. Nah, nanti yang kedua ini juga umum, cara memerolehnya, ya kan? Bahannya sudah suci, tapi cara memperoleh vaksinnya misalnya kita dapatkan dengan cara yang salah, mencuri, kan, maka jadi haram. Ya, belum digunakan, ya, jadi haram itu. Ya, jadi ini turunan, ya. Ada materinya bagus, vaksinnya suci, udah dicek, udah diteliti dan sebagainya, tapi ada segelintir orang misalnya dengan cara memperoleh dengan cara yang tidak baik, ya. Dia curi misalnya, dia ambil, kemudian ada yang ngambil, dia jual kembali misalnya, itu sudah haram cara memperolehnya, ya, bagi pribadinya. Atau ngambil sengaja untuk vaksin pribadi tapi dengan cara mencuri misalnya, itu haram, ya. Jadi cara memperolehnya, kemudian ini yang paling pokok, materi asalnya, karena kita akan fokus kepada aspek ininya nih, ya. Baik, ini bagian pertama, ya. Jadi konsepsi halal ini menjadi ukuran yang pertama untuk bisa menilai vaksin itu supaya bisa digunakan, khususnya bagi umat Islam, ya. Mohon izin saya bicara dalam konteks keislaman, ya. Jadi ini cara pandang hukum Islam, dan kita para ulama punya kewajiban untuk menjelaskan dan menjaga nilai keislaman ini supaya bisa dipraktekkan dengan benar, karena pertanggungjawabannya saat kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian yang pertama, vaksin itu harus dipastikan kehalalannya dari materi asal pembuatan vaksinnya. Kemudian, teman-teman sekalian, ini yang standar dulu, ya. Saya katakan hukum asal nih. Hukum asal, hukum pokok, ya. Kalau sudah kita dapatkan kepastiannya, misal, alhamdulillah materi vaksinnya ini suci, baik, halal. Tidak ada persoalan secara agama, ya, dalam konteks pembuatan vaksinnya. Maka bagian keduanya yang ini, ya, sifat thayyibnya. Ini yang pertama, yang kedua, ya. Apa itu thayyib? Kesesuaian antara vaksin yang telah dihasilkan yang suci ini dengan kondisi tubuh yang akan divaksinasi. Ya, ada efektivitasnya, ya, makanya sering kan dikatakan efikasi atau kemanjuran, ya. Manjur enggak buat tubuhnya? Ya, kemudian sesuai enggak dengan kondisi tubuh yang bisa menerima? Walaupun vaksinnya halal, tapi tubuh tidak bisa menerima dengan baik, bahkan bisa jadi membahayakan misalnya. Ya, taruhlah misalnya, oh ini dijelaskan kandungan vaksinnya ini halal, terbuat dari ini. Ya, cuma di tubuh seseorang itu misalnya ada komorbid atau tensi sedang tinggi gitu kan, atau ada kondisi tertentu yang memang tidak cocok dengan vaksinnya. Maka sifatnya menjadi tidak thayyib. Ya, ingat, ya, sifatnya menjadi tidak apa? Tidak thayyib.
Jadi kalau kita turunkan faktor yang kedua ini, faktor thayyib, ya, itu ada kesesuaian dari sisi misalnya efikasi, gitu kan? Atau kemanjurannya lah, ya bahasa kita, kemanjurannya, ya, dan kesesuaian, ya, kesesuaian, ya, dengan kondisi atau penerimaan tubuh, kondisi tubuh, ya kan, yang divaksin, gitu kan? Paham ya? Karena itu jangan sampai misalnya vaksinnya udah bagus, ya kan? Barangnya halal, barangnya baik, suci secara syariat, tapi keadaan tubuh kita tidak sesuai dengan vaksin itu. Maka dari sini teman-teman sekalian juga tidak diperkenankan vaksin itu digunakan sekalipun itu halal. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia sudah suci, bagus, tubuh kita juga diceknya baik, tidak ada persoalan, maka di sini ini berlaku. Boleh digunakan. Silahkan, tidak ada masalah, apalagi tujuan-tujuan maslahatnya tercapai. Ya, baik itu misalnya untuk menciptakan kekebalan, meningkatkan imunitas, ya, ataupun juga herd immunity misalnya, yang mendapatkan kekebalan berjamaah. Karena kalau virus sifatnya konvensional, ya, yang dalam arti seperti biasa normalnya, ya, seperti juga ilmuwan-ilmuwan kita menyampaikan, ya, termasuk juga nanti ada beberapa peneliti menyampaikan, termasuk nanti juga saya uraikan di fatwa MUI, ya, kan nanti ada virus-virus terkait itu dilemahkan, ya, atau bahkan ada yang dimatikan, ya, dengan satu cara tertentu yang nanti kemudian disuntikan ke tubuh kita supaya antibodi kita membaca sehingga imunitas naik. Ya, sehingga nanti ketika ada virus yang sama itu menyerang, antibodi kita sudah bisa membaca, sudah naik, dan kita bisa melawan sehingga tubuh tetap kebal, gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti ini kalau memang suci dipastikan baik, nggak ada masalah, kemudian tubuh kita juga siap menerimanya, maka yang demikian tidak ada persoalan, ya. Hukum asalnya bisa mubah, silahkan, atau kalau sifatnya memang harus dilakukan bahkan bisa naik statusnya, ya, dari sunnah yang ditekankan menjadi wajib kalau itu menentukan kemudian kemaslahatan atau bahkan awas menjaga nyawa seseorang, hifdzun nafsi, yang kalau tidak dilakukan dengan itu bisa berdampak madarat bahkan kepada tubuh pemiliknya. Jelas ya? Jadi hukumnya boleh kalau sekiranya memenuhi unsur halal dan thayyib. Jelas ya? Kalau ini tidak terpenuhi salah satunya, ya, maka nanti detil hukumnya menjadi berbeda. Ya. Saya beri contoh begini, tidak terpenuhi misalnya, ya. Ini yang pertama, halalnya tidak terpenuhi, unsur halalnya. Ya. Ada dugaan kethayyibnya mungkin cocok, tapi halalnya jadi masalah. Misal, di antara unsur yang digunakan materi pembuat vaksinnya ada salah satu enzimnya misalnya, ya, atau bagian tripsinnya itu bisa diistilahkan, itu kan, ya, yang berasal dari yang diharamkan oleh syariat. Ya, saya contohkan langsung misalnya mengambil dari babi, gitu kan, ya, seperti ini. Jelas karena babi sifatnya diharamkan, ya. Saya di Quran surah kedua ayat 173, ya, paling kiri agak ke tengah di mushaf standar. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Termasuk di Al-Maidah ayat 3 juga, gitu kan? Sungguh Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, termasuk apa? Daging babi dan segala yang terkait dengan babi itu, gitu kan? Segala yang terkait dengan babi. Nah, kalau ada bagian dari materi vaksin itu, ya, materi vaksin yang ternyata diindikasikan ada kaitan dengan babi misalnya yang diharamkan, lalu dari indikasi ini diteliti ternyata benar ditemukan itu, maka ini berubah dari halal materinya menjadi haram. Ya, haram. Walaupun secara dugaan nanti misalnya ada unsur thayyibnya, ini cocok nih vaksinnya, cuma unsur halalnya ini tidak ada, menjadi haram. Ya kan? Hukum asal, ya, saya bicara hukum asal tuh, yang pokok. Asalnya apa? Ini haram. Cuma haram ini nanti teman-teman sekalian itu bisa beralih untuk sementara karena faktor maslahat. Ya, apa maksudnya? Kalau memang dalam kondisi ini, detail hukum, ya. Kalau dalam kondisi ini tidak ditemukan lagi vaksin yang halal sifatnya. Ini nggak ketemu nih yang halalnya nih karena masih dalam penelitian,
ya belum ada, belum ditemukan, belum diketahui apakah dari enzim sapi bisa atau enggak gitu kan. Nah, masih konsentrasinya ke situ. Nah, sementara hajat darurat membutuhkan. Ya, ini ada yang sudah nggak kuat, yang tumbang, yang memang harus membutuhkan vaksin dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, maka ini sifatnya menjadi darurat. Ya, makanya di ujung ayatnya famanidturra ghairu baghin wala 'adil fala itsma 'alaihi. Ah, itu langsung jawabannya dari Al-Qur'an, bukan Adi Hidayat ya. Buka Quran surah kedua ayat 173. Maka siapa yang terdesak, kata Allah, famanidturra, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah. Isim mausul dia konjungsi yang berfungsi sebagai subjek atau bahkan objek yang menunjuk kepada personal tapi umum. Ya, personal itu umum, sifatnya personal, tapi dia juga mengandung hukum umum. Artinya apa? Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ya. Nah, kata Allah, kalau ada kondisi terdesak kepada siapapun dan memang harus menggunakan bagian yang terkoneksi dengan unsur haram ini, karena yang halal belum ditemukan, ghairu baghin wala 'adin, sepanjang tidak berlebihan dan itu memang bagian dari kebutuhan, ya. Fala isma 'alaih, maka silahkan, nggak ada dosa. Jadi ini oleh Allah diberikan satu dispensasi, nggak apa-apa ya, karena ini menjaga nyawa dalam kondisi yang memang sangat terdesak. Sama dengan seseorang, ilustrasi gampangnya, pergi ke satu tempat nggak menemukan makanan, ya, tiba-tiba ada bunyi hewan ngorok gitu kan, ngok ya, yang kalau itu nggak dikonsumsi, ya, nggak dimasak, dimakan, ini bisa berbahaya bagi nyawa. Maka sepakat semua ulama sementara boleh untuk menghilangkan lapar, bukan untuk dinikmati, ya kan? Nah, ini pun demikian kiasnya, analoginya, kalau vaksin yang halal nggak ditemukan dari unsurnya, ya, dan terdesak keadaan dan terancam nyawa, maka boleh digunakan untuk sementara sampai, ingat, sampai ditemukan yang halalnya. Ya. Awas, hati-hati. Ini penting sekali ya, karena nanti akan kita bahas secara turunan lebih terperinci lagi ya. Asal, hukum pokok, detil, kemudian rincian. Jadi nanti kalau kita temukan yang halal dan thayyib ini yang digunakan, kalau nggak ditemukan yang halalnya walaupun thayyib, maka sifat darurat ini yang mesti dilihat. Ya. Ini sifatnya nih. Sampai nanti menemukan yang halal. Tapi kalau yang halal ada, ya, terus yang haram juga ada. Ini, awas sekali lagi ya. Ini saya sedang bicara tentang sudut pandang syariat Islam. Ya, tolong yang tidak mengerti jangan banyak dikomentari, ya, sehingga membuat suasana nanti menjadi semakin keruh. Ya, kita sedang bicara tentang nyawa ini. Jangan main-main, jangan tentang angka-angka, dan sedang berbicara tentang konsekuensi kepulangan ke akhirat dengan iman kita masing-masing. Ya, makanya tolong yang memiliki kompetensi silahkan berdiskusi, berikan sumbang asi, tapi yang tidak memiliki kompetensi tolong mengikuti, memahami, ya. Jangan membuat sebuah kegelisahan-kegelisahan baru sehingga menciptakan madarat yang lebih besar. Nah, itu dosanya luar biasa gitu ya. Baik, mohon izin ya kalau saya sedikit agak menekankan dalam beberapa hal. Kembali ke sini, kalau yang halal ada, yang haram juga ada, maka bagi umat Islam, ingat, bagi umat Islam, dia harus wajib bin kudu mendahulukan yang halal. Ini nggak boleh digunakan. Ya. Nah, terlepas dari pandangan keyakinan misalnya yang lain, yang non-muslim, yang belum beriman, ya, itu silahkan, sah-sah saja. Bahkan nanti bisa diatur misalnya, yang menurut umat Islam yang halal, silahkan gunakan ini untuk umat Islam. Kan? Yang dalam persepsi non-muslim yang belum beriman atau yang lain misalnya boleh menggunakan yang menurut umat Islam tidak diperkenankan, silahkan, tinggal diatur teknisnya bagaimana. Jelas ya? Jadi di sini kita menemukan 3 kondisi. 1, kondisi ideal, halal dan thayyib. Kemudian juga situasi membutuhkan misalnya untuk itu bisa digunakan, ya, sebagai ketahanan massal misalnya menghadapi khususnya pandemi COVID-19. Maka ini kondisi ideal, halal plus thayyib. Yang kedua, halalnya iya, tapi tidak thayyib. Maka ini jadi catatan, ya, jangan dipaksakan, ya, jangan sampai ada desakan-desakan sehingga bisa menimbulkan korban. Tujuan vaksinnya bagus tapi tidak tercapai karena memang kondisi tidak dijelaskan secara terbuka, dipaksakannya vaksin, ya, tidak mengerti tentang resiko yang akan terjadi, maka di sini menjadi madarat yang lebih berbahaya. Dan yang ketiga yang ini tadi, ya, detil dari persoalan, jika dalam kondisi yang darurat ada unsur halalnya tidak ditemukan, jadi dia berubah menjadi haram,
ya walaupun dia thayyib, maka hukum detilnya adalah boleh digunakan dengan sifat kedaruratan saja sepanjang yang halal belum atau tidak ditemukan. Tapi kalau ini sudah ada, sudah ditemukan, maka tidak boleh menggunakan yang haram lagi, yang halal, yang harus kemudian dimaksimalkan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, vaksin apa yang digunakan di Indonesia? Dari 3 kondisi ini, bagaimana praktek vaksinasi ini di lapangan? Ya kan? Sehingga dengan itu, kita bisa mengambil satu pelajaran dan pedoman utama dalam rangka kita menyikapi program vaksinasi ini. Ya, baik, dari situ teman-teman sekalian, alhamdulillah sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan panduan yang sangat terperinci. Ya, karena kenapa? Karena di Majelis Ulama Indonesia pun itu sudah melakukan kajian untuk fatwa, bahkan komprehensif, dan sudah melakukan pengeluaran fatwa ya terhadap vaksin yang digunakan di Indonesia. Ternyata kita temukan ada 2 vaksin ya yang secara formal, ya kalau saya katakan formal artinya dari pemerintah itu ya sebagai bagian dari yang bertanggung jawab tentang kehidupan berbangsa bernegara ya, dan menjaga kita menunaikan amanat undang-undang untuk bisa melakukan program vaksinasi dan memilih vaksin sesuai dengan apa yang bisa didapatkan. Ada 2, dan dari 2 itu MUI ya sebagai penjaga umat Islam dari segi penunaian hukum syariat dan punya tanggung jawab di situ, juga punya kewajiban untuk meneliti, memberikan rekomendasi baik diminta ataupun tidak oleh pemerintah, dan mengeluarkan fatwa. Nah, dari 2 ini fatwanya sudah kita bisa dapatkan, dan kita juga bisa ketahui ya dari situsnya MUI. Ini saya contohkan beberapa, saya lingkari untuk menguatkan. Ini ada fatwa yang pertama, Majelis Ulama Indonesia nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences co.ltd. China dan PT Bio Farma Persero. Ya, ini dikeluarkan ditandatangani tanggal 11 Januari 2021 Masehi, 27 Jumadal Ula tahun 1442 Hijrah. Nah, jadi sudah 6 bulan ke belakang. Ya, ini yang Sinovac. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian juga yang kedua ada AstraZeneca. Ya, AstraZeneca ini ulama juga melalui Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14. Kalau yang ini nomor 2, ya, yang ini nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Ya, ini ditandatangani, dikeluarkan tanggal 16 Maret 2021 Masehi, 2 Sya'ban 1442 Hijriah. Ya, jadi yang ini kurang lebih 4 bulan yang lalu, yang ini sudah 6 bulan yang lalu. Ya, jadi ini ada 2, pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca. Nah, ini saya alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, MUI tidak memberikan fatwa bentuk umum, tapi setiap jenis vaksinnya itu diteliti dan keluar fatwa. Dan boleh jadi kita belum tahu ini dari 3 sifat ini detailnya seperti apa. Ini detailnya, struktur hukumnya diturunkan di sini, baik dari dalil sampai keluar keputusan sesuai dengan frame hukum Islam, bagaimana konsepsi fatwa itu mesti keluar. Baik, saya agak cepat teman-teman sekalian ya. Sekarang kita masuk ke Sinovac dulu ya, ke Sinovac nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa COVID-19 masih menjadi ancaman kesehatan dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. B. Bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam. Saya ulang ya, awas nih. B. Bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya. Tuh, tadi yang telah saya sampaikan. Jadi ini fungsi MUI untuk menjaga ya umat Islam dalam penunaian syariat, tertunaikan dengan benar, menjaga apa yang dikonsumsi, karena syariat kan luas sifatnya. Ya, bukan hanya ada ibadah saja, ada akidah nanti, ada akhlak, ada al-ahkam amaliyah gitu kan. Ahkam amaliyah dibagi 2, ada ibadah nanti, ada muamalah ada 9 cabang lagi gitu kan. Ada akhwal syakhsiyah sampai keturunan, sampai hubungan antara negara dengan rakyat dan masyarakat. Nah, ini sudah masuk nih ke fungsinya. Jadi ditujukan kepada kita umat Islam.
C. Bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat. D. Bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari PT Bio Farma Persero terhadap produk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero. E. Bahwa untuk kepentingan tersebut Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya. F. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Sudah komprehensif. Ya, artinya di sini saya sangat alhamdulillah bersyukur sangat terbuka, artinya dari produsen juga terbuka mengajukan permintaan karena tahu ini mayoritas umat Islam di Indonesia akan menggunakan itu, ya, dan MUI juga luar biasa respon di sini dengan baik. Kemudian memberikan rekomendasi baik kepada pemerintah, umat Islam kita khususnya, dan juga pihak-pihak lain, ya, non-muslim saudara-saudari kita sebangsa setanah air yang berkenan untuk melihat tinjauan MUI ini. Dipersilahkan, sangat terbuka, ya. Mengingat, di mengingat ini biasanya sudah ada struktur fatwa. Kalau sudah mengingat, apa dasar hukum untuk mengeluarkan fatwa itu? Biasanya rumusannya sudah nggak jauh dari Al-Quran, dalil Qurannya apa, gitu kan? Nah, kemudian nanti hadis-hadisnya apa, ya? Lalu setelah itu konstruksi hukumnya, dasar untuk melakukan produk hukum, mengeluarkan produk hukum. Produk hukum itu disebut dengan fikih. Dasar kaidahnya usul fikih. Itu biasanya Qurannya apa, hadisnya apa, kaidah usulnya apa, lalu keluarlah produk fikih berupa hukumnya. Nah, ini lengkap nih, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang selain yang saya sampaikan itu ada juga di sini, ya. Al-Baqarah 173 yang dasar, yang pokok sudah standar, ya. Al-Baqarah 168, yang ini 173, kemudian Al-Maidah tadi yang saya sebutkan ayat 3 sudah disebutkan, kemudian Al-An'am ayat 145 ini dasar. Jadi Qur'annya sudah dicantumkan. Jadi kalau teman-teman dalilnya apa? Ada. Tinggal buka aja, ya. Ini tinggal dilihat juga sudah ada lengkap. Ya, kalau ulama nggak usah ditanya gitu kan, pasti sudah ada rumusan. Dan hadis-hadis nabinya apa? Jadi dalil Qur'annya sudah, hadis ini standar nih. Jadi kalau nggak begini, bisa diberi masukan, ya. Jadi Qurannya apa, hadisnya apa, sini sudah ada hadis-hadisnya. Kemudian setelah hadis kaidah fikih, betul kan? Nah, di Quran hadis kaidah fikihnya. Ya, kaidah fikih nanti rumusan untuk mengeluarkan sebuah hukum, karena Al-Quran itu hadis sumber hukum. Ya, sumber hukum ini untuk menjadi sebuah produk hukum, mesti ada rumusan-rumusan. Rumusan ini terambil dari sumber hukum, dirumuskan. Oh, di Quran ini ada perintah nih, wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Terus dilihat semua konstruksi perintah dari A sampai Z, Al-Fatihah sampai An-Nas. Oh, umumnya perintah ini menunjukkan sifatnya sifat wajib nih, ya, kecuali ada kondisi tertentu yang menjadikan wajib ini menjadi turun hukum, misalnya bergeser. Ya, disebut dengan karinah, maka muncul kaidah, nanti kaidah dasarnya apa itu? Al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafi. Ya, itu kaidah namanya. Nanti dari kaidah ini dipraktikkan untuk mengeluarkan sebuah produk hukum. Nah, ini kaidahnya banyak nih, Masya Allah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ad-dararu yuzal, al-amru bi syai' amrun bi wasailih, dan seterusnya. Sampai 6, ya. Nah, setelah itu sudah kita ketahui Al-Qur'annya apa, hadisnya apa, kaidah dasarnya apa. Sebelum mengeluarkan produk hukum itu, kita harus mengetahui secara bersanad. Nah, ini yang terjaga di Islam ini, ada khazanah begini nih, ya, yang ini luar biasa, sehingga produk hukum Islam itu terjaga kemurniannya dan argumentasi yang kuat dipertanggungjawabkan. Ya, apa diantaranya? Setelah kita ketahui sumber hukum Al-Quran, hadis, mengeluarkan sebuah kaidah hukum, dilihat ulama bagaimana. Ulama-ulama dulu memahami kaidah hukum itu. Ya, dilihat supaya ketersanadan, ketersambungan, transmisi penggunaan dalil itu tersambung kepada para ulama-ulama, yang ulama ini pun disebut pewaris Nabi. Ya, innamal ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Makanya di Islam dikenal dengan ada sanad, namanya sanad keilmuan, transmisi pengetahuan yang tersambung, pemahaman pada ulama-ulama yang lurus sampai ke pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Maka bagaimana kemudian dikutip pendapat para ulama memahami ayat-ayat, hadis-hadis dan kaidah tadi ini? Ada pendapat Imam Az-Zuhri dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, gitu kan. Kemudian juga ada pendapat Imam An-Nawawi, dan terus ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, ya.
Nah, itu 2345 sudah disampaikan kemudian dari pandangan ulamanya. Lalu dilihat, ya ada nggak fatwa-fatwa terkait di MUI yang telah dikeluarkan dengan terkait dengan vaksinasi dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengeluaran fatwa dan perbandingan, komparasi fiqhul muqarin, dibandingkan dengan yang dulu situasinya gimana. Kalau sama ya cukup fatwa yang dulu dikuatkan. Kalau berbeda yang dulu dilihat, jadikan tinjauan, lalu dijadikan sebuah pokok untuk mengeluarkan hukum yang sekarang. Makanya di sini mengingat nanti nomor 2-nya fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, kan? Dan fatwa MUI nomor 1 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan. Nah, ini detail sekali, ya. Ini fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini sampai dengan 5. Nah, ini yang penting. Laporan dan penjelasan hasil audit tim auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co Ltd Cina dan ke PT Bio Farma Persero tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut. Nah, ini alhamdulillah. Ya, jadi langsung didatangin nih oleh LPPOM MUI. Nah, gimana nih? Ya, di Sinovac buatnya seperti apa? Untuk mendapatkan nih materinya apa? Suci nggak? Halal nggak? Bahan yang digunakan apa? Tempatnya di mana? Nyatu nggak dengan bahan najis yang lain? Dicek ke sana. Ya, apa hasilnya? A. Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi kan. Nah, ini kalau sudah seperti ini biasanya herd immunity tujuannya atau yang lain ya. B. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. C. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan verosel, sel inang bagi virus, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian purifikasi, formulasi, dan pengemasan. D. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika, African Green Monkey, dari hasil penelitian tahun 1960-an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. E. Media pertumbuhan verosel dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Kemudian selanjutnya terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial di mana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. G. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi. Nah, tolong garis bawah ya. Nah, ini penting ya, tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. H. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1.200 liter, ditambahkan air murni sebanyak 1.076 liter. Selain itu, pada tahapan formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1.000 liter hasil formulasi vaksin. I. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet. 6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa A. Vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero dalam proses produksinya 1. Tidak memanfaatkan intifa babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. 2. Tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, juz minal insan. 3. Bersentuhan dengan barang najis mutawassithah sehingga dihukumi mutanajis tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i, ya tathhir syar'i. 4. Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. B. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma Persero dipandang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i, tathhir syar'i. 7. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization, ya, EUA, dan jaminan keamanan safety mutu quality serta kemanjuran efikasi bagi vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib. Baik. Nah, dari semua tadi apa hukumnya? Terus digali Qurannya, hadisnya, kaidah usulnya, dapat ulamanya, kemudian penelitian di lapangan untuk memastikan, baru kemudian dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menetapkan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero. Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences
Co. Ltd Cina, dan PT Bio Farma Persero dengan nama produk yang didaftarkan. Sebanyak 3 nama, yaitu 1, ingat ya, 3 nama loh, awas hati-hati yang sudah diteliti, artinya di luar ini kalau ada dikaitkan dengan Sinovac, itu belum masuk dalam kategori fatwa MUI, mesti hati-hati ya. 1, CoronaVac. Kedua, vaksin COVID-19. Ketiga, Vac2 Bio. Ya, ada 3, saya ulangi, CoronaVac, vaksin COVID-19, dan Vac2 Bio. Kedua ketentuan hukum, 1. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero hukumnya suci dan halal. Jadi dari faktor kehalalan aman. Ingat ya, awas hati-hati ya. Tolong ini jangan dibawa ke nuansa-nuansa di luar konteks syariat ya. Ya, kita tidak sedang berbicara apakah tentang pandangan secara ilmu ya dan macam-macam atau bahkan politis, tolong jangan bawa ke sana. Kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ini aspek syariat ya dalam konstruksi hukum Islam. Jadi ketika ditanya kehalalannya, MUI sudah meneliti suci dan halal dengan segala konstruksi hukum tadi. 2, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero sebagaimana angka 1. Catat baik-baik, boleh digunakan untuk umat Islam. Awas hati-hati ya. Ini sudah fatwa dan diberikan penjelasan kepada kita, boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Jadi kehalalan tadi pun seperti saya sampaikan, tidak serta-merta menjadikan misalnya silahkan, tidak. Fatwanya diikat pada bagian yang kedua. Ya, sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Artinya apa? Walaupun itu akan divaksinasikan kepada umat Islam khususnya, maka harus ada jaminan dari vaccinator kepada vaccinated ya, yang memvaksin kepada yang divaksin bahwa ini aman, ini baik. Dari mana tahu aman dan baiknya? Nah, tentunya di sini harus ada keterbukaan, baik yang memvaksin ataupun yang divaksin. Ya, jadi disampaikan dari yang memvaksin, ini vaksinnya Sinovac, misalnya mereknya CoronaVac, kandungannya begini. Ya, nanti ini hati-hati Bu ya, Pak ya, harus disampaikan Bapak Ibu dengan jujur. Kita pun harus jujur sebelum divaksin. Misalnya apa? Pak Ibu, ini tensinya harus stabil ya. Nah, awas nih, ini nggak ada misalnya yang komorbid nih, hati-hati karena ini takutnya ada gejala-gejala yang tidak sesuai. Sampaikan, harus terbuka. Jangan ujuk-ujuk vaksin celep. Terus masyarakat juga pengen divaksin, antri aja, tahu-tahu nggak cocok misalnya, itu bahaya. Ya, dan itu masuk pada kategori yang nggak boleh, ya, dilarang gitu. Ya, karena itu mohon izin saya sempurnakan dulu, nanti saya baru ini kan ya, tunjukkan beberapa hal. 3 ketentuan penutup. 1, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Maka ini saya sudah menyampaikan, jadi kewajiban saya sudah menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Jumadal Ula 1442 Hijrah, 11 Januari 2021, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa ditandatangani Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA, Sekretaris Miftahul Huda LC. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama, Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Amir Syah Tambunan. Ya, jadi apa legal standingnya Ustadz Adi menyampaikan ini? Ini anjuran MUI meminta kepada kita untuk menyampaikan, dan saya juga bagian dari ulama yang harus menyampaikan tanggung jawab hukum. Jadi di sini jelas untuk Sinovac, teman-teman sekalian, kehalalan sudah dipastikan dari penelitian MUI, ini tidak ada masalah. Tapi ketonyiban, hati-hati, ini sesuai dengan kondisi tubuh seperti yang disampaikan di fatwa atau juga keadaan yang tadi telah saya uraikan keterangannya. Artinya di sini penting kita bersinergi, bekerja sama dalam program vaksinasi ini. Pertama, dari vaksinator yang akan memberikan vaksin harus betul-betul terkoordinir dari pusat sampai ke daerah. Ya, ada satu protokol, ada satu protap yang jelas bahwa sebelum divaksin dijelaskan kepada masyarakat. Ya, kalau perlu saya usulkan sih ada pendampingan ya dari nakesnya, satgasnya, misalnya ulama atau ke bawahnya level ustadz gitu kan, yang diberikan pemahaman, sudah jelas, sudah paham semua, bersinergi semuanya. Kalaupun ini program akan dijalankan, bersinergi, dijelaskan
Bapak Ibu sekalian, ini vaksinnya Sinovac ya, mereknya CoronaVac. Ini fatwa MUI-nya sudah diteliti Bu, sampai ke sana Pak, jangan takut, ya kan? Ya udah diteliti sampai ke sana, udah ditemukan hukumnya suci, hukumnya halal. Cuma walaupun suci halal, ini harus cocok dengan kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf, mohon izin nih, siapa yang tensinya masih tinggi, dicek dulu tolong tensi dulu sebelum divaksin. Kan bisa begitu, ya? Nah, siapa yang ada komorbid? Ya, begini. Nanti kan hasil penelitian itu akan menunjukkan itu. Jadi kalau yang, Pak saya ada begini, begitu. Jangan dulu deh Bu ya, takutnya beresiko dulu. Yang lain dulu siapa yang stabil, baru divaksinasi. Ya, nah ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang di lapangan, teman-teman sekalian, ini madarat yang lebih besar. Alih-alih jadi baik, jadi bermasalah. Ya, dan itu kalau kita lihat berita di media, ini saya clipping. Ya, banyak ini yang harus juga difikirkan, dievaluasi. Ya, mohon izin misalnya ini teman-teman, ini berita saya kumpulkan ini ya dari berbagai ragam nih. Misalnya ini Kompas TV Jumat 21 Mei 2021 dari Mei. 30 orang meninggal setelah vaksinasi COVID-19. Komnas KIPI jelaskan penyebabnya. Ya kan? Nah, ini berarti ada orang meninggal setelah divaksin 30 orang. Mohon maaf ya, kalau ada yang meninggal, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Tolong jangan jadikan itu sebagai angka statistik gitu. Itu nyawa. Ya, jangan karena itu nggak ada kaitan dengan Anda, bukan keluarga Anda, bukan sahabat Anda, bukan saudara, Anda mudah mengatakan ini misalnya mohon maaf ini hanya sekedar mengingatkan dan mengoreksi pola komunikasi supaya terasanya nyaman gitu. Jangan sampai Anda hanya katakan yang meninggal hanya sekian kok. Ya, cuma 30, cuma 27, cuma 50, itu ini nyawa gitu. Ya, dan negara pun punya kewajiban menjaga nyawa warganya gitu. Ya, dan agama atau bahkan agama punya kewajiban dari 5 maqasid syariah. Pertama itu hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ya, jadi kasus-kasus semacam ini Jumat 21 Mei. Yang ini bisnis.com 27 Mei, artinya 6 hari setelah ini ada berita lagi 27 orang meninggal terkait vaksin Sinovac. Tanda tanya. Jadi bacanya diperbaiki, 27 orang meninggal terkait vaksin Sinovac. Tanda tanya. Ini penjelasan Satgas COVID-19, itu kan? Ada beritanya tinggal dibaca. Artinya setelah divaksin ada yang meninggal, itu kan? Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, ini ada KIPI meneliti, Satgas juga melihat, itu kan? Kemudian Kompas nih 24 Juni nih. Ya. Nah, ini warga Tangerang meninggal dunia usai terima vaksin COVID-19, belum diketahui penyebabnya, belum ketahuan nih. Ya. Saya sudah baca isi-isinya nih. Ya, saya sudah baca sampai yang terbaru ini Rabu 10 Dzulhijjah 21 Juli nih. Orang Muslim usai divaksin demam dan mual akhirnya meninggal. Padahal nggak kemana-mana, datangnya sehat. Ya, kemudian juga divaksin. Setelah itu ada mual, ada demam. Ya, puskesmas mohon izin ya, ini yang diberitakan gitu, belum bisa menangani dengan sempurna ke rumah sakit, tiba-tiba di perjalanan meninggal dari kondisi sehat, itu kan. Nah, ini diceknya macam-macam. Dari kasus yang warga Tangerang ini saya baca semua, ternyata tensi sedang tinggi 160, tapi kok divaksin juga, gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa yang lain. Nah, ini saya kira ini penting dievaluasi ya. Nah, bahkan ini ini Menko nih, salah satu menteri ya. Nah, ini di detik.com nih, Rabu 21 Juli 2021 pukul 19.58. Ya, ini dibacanya di sininya, Luhut ungkap 54 orang meninggal gegara COVID setelah divaksin. Ya, walaupun ini kok tiba-tiba dirubah. Ya, judulnya ini jadi tiba-tiba dirubah. Saya akses lagi, setelah saya screenshot dirubah lagi. Luhut 54 orang meninggal setelah divaksin karena komorbid. Asalnya begini, jadi begini gitu kan. Setelah divaksin ini karena komorbid. Cuman persoalannya begini. Ya, baik itu komorbid atau bukan komorbid, berarti kan sudah dipelajari. Nah, data ini secara statistik dikumpulkan, penyebabnya apa menjadi protap sampai ke bawah gitu. Ya, kita berdoa semoga Allah mengampuni, menjadikan syahid ya setiap hamba-hamba Allah muslim beriman pada Allah yang meninggal karena COVID ini. Tapi ini jadi pelajaran besar untuk faktor tajib ini, sehingga di masyarakat menjadi tenang, aman. Oh, berarti ini kenapa nih yang meninggal kemarin ini? Oh, ternyata tensinya sedang tinggi, ada komorbid. Komorbidnya apa? Dijelaskan. Sehingga nanti bukan cuma komorbid, mungkin ada komorbid yang sesuai, ada komorbid yang tidak sesuai. Ya, sehingga yang paling penting itu keterbukaan. Ya, semua jujur, baik yang memberikan vaksin atau yang divaksin. Kemudian setelah itu yang paling penting pola komunikasi kita baik. Saya nggak bisa bacakan ini, kalau nggak berhenti.
ya uraian saya saat ini gitu ya. Bagaimana menyampaikan dari sekian juta hanya sekian orang yang meninggal itu kan mohon izin kali, walaupun mungkin tidak bermaksud ke sana, tapi tetap ini bukan angka gitu ya. Ini nyawa yang harus kita perhatikan, kita berjaga. Jadi pertama terkait vaksin ini teman-teman sekalian, yang Sinovac dari segi kehalalan, kesucian ini nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Terus jangan dibikin isu macam-macam ya. Hanya persoalannya adalah secara teknis thayyib ya, dan perubahan efikasinya. Nah, jadi sekarang sebenarnya kita berkomunikasi, semua saling sinergi lah. Ya Allah, kita ini sedang menghadapi situasi yang kita sadari bersama. Ya, kita sepakat COVID-nya ada dirasakan. Banyak yang jadi korban juga. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat dari mana datangnya, apa sebabnya, kan? Mengatasinya bagaimana. Perbedaan kita kan di perbedaan pendapat tentang bagaimana tiba, mengatasi dan sebagainya secara teknis. Tapi kita sepakat itu ada. Dan kita harus tangani. Karena itu saya mengajak kepada semua, akan lebih baik kita sinergi. Ya, diskusi, jangan ribut-ribut. Ya, ini argumentasinya kok arahnya ribut gitu kan, arahnya berselisih ya. Kalau sepanjang itu terus kapan ini selesai? Ya, jadi kalau memang kita ingin coba perbaiki, kita bersinergi semua. Duduk dulu lah. Ya, coba aspek politis coba tepikan dulu. Bisnis saya ingatkan tegas nih. Tolong jangan berbisnis di tengah penderitaan banyak orang. Ya, tolong sekali kalau kita gunakan nurani lah kalau masih jadi manusia. Walaupun kita mungkin berbeda keyakinan, ya ada perbedaan kita hargai, tapi sebagai manusia pastinya punya nurani. Ya, jadi kita duduk sama-sama. Kemudian ini saatnya ya, orang-orang yang mengatakan cinta negara, cinta bangsa, mari mana sisi cinta itu tampilkan dengan bisa memberikan yang terbaik. Jadi informasi ini disampaikan, kemudian secara jujur juga diutarakan, terbuka sehingga rakyat teredukasi, masyarakat teredukasi. Jadi ini cocok nih dengan Sinovac, silahkan. Ya, ini belum cocok, jangan dulu. Saya belum bisa divaksin, ya sudah, gitu kan? Nah, ini tergantung kuotanya. Ya, kuotanya berapa nih? Ya, nah ini yang Sinovac teman-teman sekalian. AstraZeneca bagaimana? Ya, walaupun ini sudah ada fatwanya dari MUI, kita kan harus tahu detailnya seperti apa. Awas, jangan-jangan nanti seperti yang tidak kita duga, gitu kan? Nah, untuk AstraZeneca ini, insya Allah besok saya coba sampaikan kembali dan boleh jadi ada sesuatu yang penting kita untuk ketahui dan jaga juga. Supaya sedikit-sedikit ya. Jadi malam ini tahu Sinovac dulu, besok kita bahas AstraZeneca sehingga nanti lebih komprehensif pemahaman kita. Demikian teman-teman, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang membutuhkan program vaksin ini, ingin divaksinasi dengan Sinovac silahkan, itu sudah ada panduannya seperti tadi saya sampaikan, dari MUI juga bertanggung jawab secara hukum, kan? Kemudian thayyibnya ini yang kembali kepada kondisi masing-masing. Ya, sementara AstraZeneca saya jelaskan besok ya, supaya waktunya lebih fleksibel dan pemahamannya lebih enak untuk diketahui supaya nggak terlalu panjang juga ngelihat tayangannya, ya, sedikit-sedikit. Semoga Allah memberikan petunjuk, memaafkan kita semua, segera menghilangkan pandemi COVID ini dan memberikan kesempatan pada kita untuk kembali normal beraktivitas, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal kepada Allah, memohon perlindungan, kita berdoa dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.